Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan kita masih boleh ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu Kak Febe. Sama adik-adik nih yang udah siap untuk memuji Tuhan. Iya, semangat pasti, ya adik-adik ya. Pasti udah mandi, udah sarapan. Iya, pasti ya. Memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita mau berdoa, kita dulu berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan baik ya adik-adik. Semangat. Yuk kita berdoa. Kita hati. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami berterima kasih buat semua yang baik, apa yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, kami percaya semuanya adalah baik Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau ibadah online sekolah minggu, saya percaya Tuhan Engkau yang sudah mempersiapkan adik-adik, Engkau sudah memberkati mereka Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, untuk siap memuji dan meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan selalu memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Lagu pertama dari Terbit Matahari. Ya, biarlah nama Tuhan selalu dipuji. Selalu dipuji. Amin. Ayo Kak Valen dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk Kak Feber, tadi kita udah nyanyi dari terbit matahari sampai masuknya nama Tuhan selalu Dipuji. karena dia nggak pernah gagal. Kita mau angkat satu pujian, dia tak pernah gagal. Ayo Ayo adik-adik. Kak Valen. Yuk tepuk tangan. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Allah itu nggak pernah gagal, ya. Iya. Ibu dia yang pernah gagal. Rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Firman-Nya pasti digenapi. Iya. Kita mau angkat satu pujian lagi apa Kak Febe? Kali ini pernah merasa sendirian nggak? Pernah. Wah, jangan pernah merasa sendirian. Karena ada Tuhan Oh Yesus. iya, lupa. Dia ada Tuhan. sobat kita yang setia Yang setia, adik-adik. adik-adik. Kita mau Waduh. nyanyi, ada Ada satu sobatku yang setia. Kak Valen, ada satu sobatku. Ya, tepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
Sekali lagi ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kata bernama Yesus yang selalu menghibur. Iya. Kata ini sendirian selalu menghibur. Nama Kak Febo juga kan? Iya, dia Menghibur. selalu menghibur kita adik-adik. Waktu kita sendirian, waktu kita sedih, waktu kita susah. Jangan lupa ada satu sobat kita yang setia selalu menemani kita. Ya, Namanya Yesus. Nah Kak Bebo, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, Ya. kita mau kasih persembahan dulu. Oh, ya. Adik-adik yang mau kasih persembahan, boleh transfer di sini. Ada nomor rekeningnya ya. Yuk kita mau berdoa, mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati Kak Maria sama Kak Leni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Maria. Shalom Kak Leni. Apa kabarnya adik-adik? Kak Maria gimana kabarnya? Wah luar biasa. Wah adik-adik juga pasti luar biasa ya Kak? Ya pasti karena pelihara Tuhan. Pagi hari ini Kak Leni dan Kak Maria akan bercerita. Sebelum bercerita Kak Leni pengen menanyakan sesuatu dulu deh sama Kak Maria. Kak Maria suka makan ikan gak sih? Wah kalau ikan sih suka. Wah. Enak loh ikan. Iya enak Mau ya. digoreng, dibakar, dicelup. Kok dicelupin Kak? Apalagi? Di tim. Di tim, iya. Ikan apa yang Kak Maria suka? Ikan kakap, Wah enak banget itu. terus ikan kue. Wah. Wah, apalagi itu enak banget itu Terus dibakar. ikan apalagi tuh Kak yang ikan buntal. Apa tuh Kak? Apa itu ikan buntal? Iya. Kalau lihat Kak, yang di video-video ada ikan yang gede banget. Tuh makannya gimana ya Kak ya? Iya nggak tahu tuh. Itu aja bisa masuk orang loh ke dalamnya kayaknya Kak, Nah, ikan gede segitu. Aku kok tiba-tiba inget cerita tentang siapa tuh? Siapa yang tahu? Ikan. Yunus. Oh Nah, iya, Nabi Itu Yunus. ceritanya gimana Kak? Awalnya si Yunus itu dia disuruh Tuhan pergi ke kemana ya Kak? Ke kota Niniwe. Iya, tahu nggak Kak? Perjalanan ke Niniwe itu butuh waktu 3 hari Waduh, lamanya. Lama sekali. Iya, dulu kan nggak ada pesawat, Iya. terus nggak ada apa lagi ya, nggak ada mobil ya. Jadi kalau ke Niniwe, Yunus harus berjalan selama 3 3 hari, 3 3 hari. malam ya. Naik Iya. apa tuh Kak? Yunus. naik kapal. Oh iya. Nah, terus ternyata si Yunus nggak mau, bilang, ngapain ke Niniwe? Kak, inget nggak Tuhan bilang apa ke Yunus? Nyuruh Yunus. Yunus disuruh ke Niniwe itu
buat apa sih Kak sebenarnya? Ya, Tuhan itu bilang Niniwe akan ditunggang-langgangkan, akan dimusnahkan dalam waktu 40 hari. Jadi harus suruh kasih tahu ke Niniwe, orang-orang Niniwe. Tapi Yunusnya nggak mau Kak. Serem banget mau ditunggang. Iya, kalau kita ingat sekarang, COVID sekarang, banyak orang yang meninggal. Takut nggak? Takut lah pasti. Ya, Adik-adik kalau takut para nggak? manusia takut ya. Nah, siapa yang sini? Sini ada yang kena COVID, itu ada yang kena COVID, ada yang meninggal. Nah, adik-adik kejadiannya mungkin hampir sama seperti itu ya. Nah, kota Niniwe akan dimusnahkan dalam waktu 40 hari. Tuhan menyuruh Yunus, ayo kasih tahu orang-orang Niniwe agar mereka bersiap-siap. Tapi apa yang terjadi? Yunus melarikan diri ya Kak. Waduh. Kemana ya adik-adik tahu nggak? Nabi Yunus melarikan diri kemana? Tar. Ya, waktu Yunus disuruh, aduh, aku nggak mau, mendingan aku lari. Yunus lari, beli tiket. Nah, dia kayak berwisata ya. Nah, waktu di kapal kayaknya enak tuh, kayak waktu kakak ke Bali tuh. Dia tidur nyenyak loh di kapal. Pemandangannya bagus ya. Enak nih sambil liar, makan apa itu? Makan singkong, makan panadanya. Kak Febe, waduh enak banget itu. Tiba-tiba dia tidur. Nah pas tidur cuacanya berubah Kak. Jadi apa serem. Pertamanya gelap. Hujan. Tiba-tiba hujan. Hujan deras tiba-tiba orang ketakutan. Hei, cepat kita harus menyelamatkan diri. Siapa di sini yang membawa sial katanya. Itu ada yang tidur. Siapa yang tidur? Yunus. Dibilang, Pak, kok enak ya tidurannya. Semua orang lagi panik, kamu malah tidur. Jangan-jangan kamu nih yang membawa sial ya. Kamu yang membawa malapetaka. Ayo kita buang undi. Nah waktu buang undi ternyata yang kena siapa? Kalian ini. Yunus. Nah Yunus. Akhirnya Yunus bilang, ya sudah lemparkan aku ke dalam laut. Waktu Yunus diangkat, dilemparkan ke dalam laut. Seketika itu hujan berhenti. Mendung pun cerah lagi, nggak mendung lagi. Langit itu bersinar lagi, teduh. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Kak waktu Yunus masuk ke dalam laut? Dilempar ke laut, kamarnya tuh enggak apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam perut ikan. Ikan masuk gede banget. Adik-adik tahu nggak ikan apa yang gede banget? Waduh serem. Adik-adik kalau masuk ke dalam ikan kita lihat aja buaya. Orang kalau sudah masuk buaya berarti mati. Tapi Yunus ini di perut ikan berapa hari Kak? 3 hari, 3 malam ya. Wah apa yang 3 terjadi hari, sama Yunus? 3 malam makan nggak? Enggak kayaknya. Terus di perut ikan kayak gimana? Bau amis banget ya kali ya kayak. Bau amis ya. Tapi aneh, kenapa Yunus masih hidup? Berarti mujizat Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan kita tuh ajaib luar ya, biasa. luar biasa banget ya. Ya adik-adik mungkin papa mamanya ya, mungkin saat ini ya sekarang lagi pandemik uangnya dikit ya, gajinya kerjanya dipotong. begitu aja. Tapi kita harus tetap percaya Kak, Tuhan pelihara. Sama seperti Tuhan menolong Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Dia nggak makan tapi dia tetap hidup, dia tetap sehat ya. Lalu apa yang terjadi Kak waktu Yunus berdoa? Setelah 3 hari dalam perut, akhirnya Tuhan memuntahkannya ke darat kayak. Dan Yunus pun tidak luka-luka, tidak sakit, tidak ada luka ya. Sehat. Nah Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Jadi adik-adik bilang mama papanya, bilang sama kokonya atau siapanya, nggak usah khawatir. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjagain kita semuanya. Itu mujizat yang luar biasa. Nah
Kemudian apa yang terjadi? Apakah Yunus mau Kak pergi ke Niniwe akhirnya? Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe juga, Kak. Nah, waktu di Niniwe Yunus berteriak-teriak, dia mengatakan, "Hei orang-orang Niniwe, bertobatlah karena dalam 40 hari Tuhan akan memusnahkan seluruh kota Niniwe." Dia banget ya, Kak. teriak terus. Pertamanya orang bilang, "Ih, orang gila nih." Tapi dia terus, "Hei Niniwe, Tuhan berfirman, bertobatlah dalam 40 hari. Dalam 40 hari kota ini akan dimusnahkan oleh Tuhan." Lalu apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang Niniwe bertobat ya, Kak. Ya, Karena mereka sadar, ya kita sudah jauh berbuat dosa. Kita minta ampun sama Tuhan, mereka berkabung ya. Tahu nggak dia Kak Leni, sampai rajanya pun turun dari Singgasana ya, menanggalkan segala kemewahannya, dia berkabung. Karena orang Niniwe ya. terlalu sombong ya, Kak. Iya, nah semuanya diajak, seluruh rakyatnya, seluruh penduduknya, diajak 120.000 orang itu semuanya harus mengikuti firman Tuhan ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya semua orang Niniwe bertobat ya, Kak. Ya. Dan kota Niniwe dimenangkan untuk Tuhan. Ya, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe Ya, betul. karena kasih Tuhan luar biasa. Tuhan mengampuni semua orang-orang yang mau datang pada Dia, Begitu mau juga kepada percaya. kita, Kak. Iya. Nabi Yunus aja dan kota Niniwe aja diampuni ya, karena Tuhan mengasihi mereka. Ya, Begitu kasih juga dengan Tuhan hidup kita kita. adik-adik. Tuhan juga mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik, mengasihi papa mama, mengasihi Kak Maria, mengasihi Kak Leni, Kak Febe, mengasihi kita semua. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Buktinya apa? Ketika Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Nah adik-adik, ketika adik-adik mengalami masalah, Kak Maria juga pernah mengalami masalah kan? Semua pasti Semua pernah kita pasti mengalami. pernah mengalami masalah, tapi ketika masalah datang, kita percaya pertolongan Tuhan terhadap masalah kita itu tidak pernah terlambat. Karena Tuhan yang menjadi penolong kita adik-adik. Haleluya. Seperti Nabi Yunus aja ya Kak Ya. ya, ditolong Tuhan ya. Iya, jadi ada dua hal yang kita pelajari nih adik-adik. Yang tadi Tuhan pasti melakukan mujizat buat orang-orang yang percaya. Seperti Yunus, 3 hari perut ikan tapi dia nggak mati. Tapi dia masih hidup, nggak ada luka. Yang kedua Kak, Kasih Tuhan yang begitu besar ya, buat semua manusia sih. iya, Tuhan selalu mengampuni adik-adik ya. Kasihnya yang begitu besar, selalu mengampuni kita. Waktu kita datang, kita bertobat, kita mengatakan Tuhan ampuni aku. Saat itu juga Tuhan nyatakan pengampunannya. Haleluya. Mari kita sama-sama doa yuk. Kita doa, kita percaya bahwa kasih Tuhan melingkupi kita semuanya. Membuat kita merasa aman, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan menjaga melindungi kita semuanya. Amin. Yuk, kalian ini berdoa yuk. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang sudah ditabur Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan masih ada mukjizat Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya kasih Tuhan yang sempurna itu selalu memberi pengampunan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih kalau sebentar kami mau pulang, kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kak Maria, kita udah selesai cerita nih. Ya. Jadi kita mau kemana? Kita mau pulang. Nah, Nah, sampai jumpa adik-adik. sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di minggu Ketemu depan. lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati ya.